Assalamualaikum teman-teman. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang pelaksanaan dan evaluasi pusat studi dakwah. Jadi di antara berbagai fungsi manajemen, pelaksanaan memegang peranan krusial. Perencanaan dan pengorganisasian memang penting, namun pelaksanaan adalah jembatan yang menghubungkan konsep abstrak dengan realitas organisasi. Fungsi ini melibatkan interaksi langsung dengan individu dalam organisasi, memotivasi mereka untuk bergerak bersama menuju tujuan bersama. Selanjutnya, menurut Georg Terry, menekankan bahwa auditing adalah proses menggerakkan anggota organisasi agar mereka terdorong untuk mencapai tujuan perusahaan. Motivasi ini muncul karena mereka melihat bahwa tujuan perusahaan selaras dengan aspirasi pribadi mereka, sehingga mereka merasa tergerak untuk berpartisipasi aktif dalam mencapai tujuan bersama. Jadi, fungsi pelaksanaan atau auditing adalah bagian penting dalam manajemen. Fungsi ini berkaitan dengan bagaimana cara menggerakkan dan mengarahkan semua sumber daya yang ada seperti manusia, uang, dan peralatan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sedangkan fungsi pelaksanaan ini bertujuan untuk membuat semua orang bekerja sama secara efektif. Ini berarti semua orang harus tahu apa yang harus mereka lakukan gitu, dan bagaimana cara melakukannya, sehingga pekerjaan bisa selesai dengan cepat dan baik, dan meningkatkan kemampuan dan keterampilan karyawan. Dengan cara ini, karyawan akan menjadi lebih produktif dan bisa memberikan kontribusi yang lebih besar bagi perusahaan, membuat karyawan merasa memiliki dan menyukai pekerjaan mereka. Jika karyawan merasa senang dengan pekerjaan mereka, mereka pasti akan lebih bersemangat dan loyal terhadap perusahaan. Menciptakan lingkungan kerja yang positif. Lingkungan kerja yang positif akan membuat karyawan merasa lebih nyaman dan termotivasi untuk bekerja lebih baik. Jadi, pusat studi dakwah adalah proses terstruktur yang memastikan kegiatan pusat studi dakwah berjalan sesuai rencana, efisien, dan mencapai hasil yang diharapkan. Sedangkan tujuan utama pengendalian adalah untuk menjamin pencapaian tujuan, meningkatkan efisiensi dan efektivitas, mencegah penyimpangan dan kesalahan, serta memastikan kepatuhan terhadap peraturan. Jadi ada aspek-aspek yang perlu dikendalikan meliputi yang pertama program dan kegiatan sumber daya, kinerja, keuangan, etika, dan moral. Sistem pengendalian terdiri dari beberapa tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, tindak lanjut. Pimpinan pusat studi dakwah memegang peran penting dalam menetapkan kebijakan, membangun tim pengendalian, mengawasi pelaksanaan, dan mengambil keputusan berdasarkan hasil evaluasi. Jadi manfaat sistem pengendalian efektif meliputi peningkatan kualitas program, efisiensi, akuntabilitas, pencegahan penyimpangan, dan peningkatan kredibilitas. Oleh karena itu, pengendalian yang tepat merupakan kunci keberhasilan pusat studi dakwah dalam menjalankan kegiatannya secara terarah, efisien, dan bertanggung jawab, serta memberikan kontribusi yang lebih besar bagi masyarakat. Jadi setelah aktivitas dakwah dalam proses studi dakwah terlaksana, langkah selanjutnya adalah proses evaluasi yang berasal dari kata evaluation dalam bahasa Inggris atau al-takdir dalam bahasa Arab. Ini berarti bahwa setelah program dakwah selesai, tujuannya adalah untuk mengevaluasi efektivitas program itu, yaitu apakah program mencapai tujuan yang telah ditetapkan dan apa saja yang berjalan dengan baik dan apa saja yang perlu diperbaiki. Selain itu, perlu juga memikirkan bagaimana program dapat ditingkatkan dan dipertahankan agar terus memberikan manfaat bagi masyarakat, serta bagaimana program dapat disempurnakan agar lebih relevan dengan kebutuhan masyarakat dan lebih efektif dalam mencapai tujuan dakwah. Dengan melakukan evaluasi, pusat studi dakwah dapat memastikan bahwa aktivitas dakwah yang dilakukan memberikan dampak yang positif dan berkelanjutan bagi masyarakat.
Jadi, evaluasi dalam pelaksanaan program pusat studi dakwah merupakan proses sistematis untuk menilai efektivitas program dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Proses ini melibatkan pengumpulan dan analisis data untuk mengukur sejauh mana program berhasil, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan, serta mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki. Jadi, evaluasi tidak hanya penting untuk memastikan program berjalan dengan baik, tetapi juga untuk mempertanggungjawabkan penggunaan sumber daya kepada stakeholder, menyesuaikan program agar tetap relevan dengan kebutuhan masyarakat, dan meningkatkan kredibilitas program di mata publik. Dengan demikian, evaluasi menjadi alat yang penting untuk memastikan bahwa program pusat studi dakwah dapat terus berkembang dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.